pada hari Selasa, 18 Maret 2025, tepatnya pada pukul 1 siang hingga pukul 6 sore, MAN 1 Yogyakarta melaksanakan kegiatan School Zone yang berkolaborasi dengan Universitas Amikom Yogyakarta yang mengangkat tema "Ini Langkahku, Setiap Langkah Punya Cerita". Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk berani mengambil langkah demi mencapai kesuksesan. Rangkaian utama acara ini terbagi menjadi 2 sesi, yang mana kedua sesi ini juga ditayangkan secara on-air atau live di ADI TV, RBTV, serta di channel YouTube MKFM Jogja. Sesi pertama dimulai pada pukul 1 hingga menjelang asar. Sesi pertama berisikan penampilan hadroh yang kemudian dilanjutkan dengan penampilan 2 lagu yang dibawakan oleh MAN Sakustik. Pada acara kedua, yang merupakan puncak dari acara ini, MAN 1 Yogyakarta mengundang 2 pemateri yang sangat kompeten, yakni Bapak Erik Hadisaputra Eskom MM, yang merupakan seorang motivator sekaligus Wakil Dekan 2 Bidang Non-Akademik Fakultas Ekonomi dan Sosial dan Direktur Direktorat Kehumasan Urusan Internasional Amikom. Juga Bapak Melwin Syafrizal Eskom MM PhD selaku Wakil Dekan 2 Bidang Non-Akademik Fakultas Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di liputan rutin MAN 1 Yogyakarta. Bersama saya Alifah Fathihatun Nikmah dan rekan saya Nabila Raya Syahrani. Jadi Kak Raya, sekarang MAN 1 Yogyakarta lagi ada acara apa? Di MAN 1 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sedang mengadakan acara School Zone bersama Amikom yang disertakan oleh penampilan-penampilan siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta. Baik pemirsa, ikuti terus keseruan acara pada hari ini. Baik, kami sudah bersama salah satu narasumber dari acara pada hari ini. Monggo Bapak boleh diperkenalkan. Ya, saya Erik Hadisaputra dari Universitas Amikom Yogyakarta. Baik Bapak, saya akan bertanya mengenai beberapa pertanyaan tentang acara hari ini. Boleh, ya. Apa harapan Bapak terhadap siswa MAN 1 Yogyakarta untuk petik dan terapkan usai pemaparan materi kegiatan School Zone hari ini? Ya, tentu harapannya adalah memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh MAN 1 Yogyakarta. Artinya, MAN 1 Yogyakarta sudah menyiapkan para siswanya menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang mandiri, siswa yang berprestasi, siswa yang punya kelas tersendiri, apalagi sekarang kelasnya internasional. Jadi yang kita kuatkan adalah, mari kita meyakini bahwa kita itu semua punya potensi gitu. Nah, potensi itu diasah terus supaya hal-hal baik ini kita publish. Kan paling nggak ada 3 tingkatan ya. Selama ini kan kita suka bilang ke orang be yourself gitu. Be yourself itu artinya jadilah dirimu. Memang secara tingkatan kepercayaan diri kita pasti akan kayak gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah orang sukses itu nggak hanya masalah di dia aja gitu loh. Dia harus naik lagi. Yang ke level kedua, tingkatan psikologis, namanya adalah know yourself. Know yourself itu kenali dirimu, kamu bisanya apa, publish, kamu kurangnya apa, perbaiki. Nah, yang ketiga adalah tingkatan spiritual, seperti yang ada di MAN 1 Yogyakarta. Apa itu? Give yourself, berikan dirimu. Orang-orang sukses itu banyak loh, dia bersedekah, memberi dirinya. Jadi misalnya gini, kalau ketemu orang, apa yang bisa aku bantu? Kalau ketemu dengan orang, apa yang bisa aku support? Selalu yang ada dalam pikirannya adalah sukses itu nggak hanya dia, tapi sukses bersama orang lain. Begitu. Baik. Yang kedua, bagaimana kesan pendapat Bapak mengenai kegiatan School Zone di sekolah MAN 1 Yogyakarta sebagai dari rangkaian pesantren Ramadan? Ya, School Zone di MAN 1 Yogyakarta itu sudah sangat lama. Bahkan kepala sekolah 2 periode sebelum Pak Wiranto. Masih zamannya Pak Imam Sujai. Waktu itu sempat di zamannya Pak Soeharto, ya kan. Sempat juga, akhirnya di zamannya Pak Wiranto itu dari awal sampai sekarang ini. Artinya School Zone itu sudah menjadi satu
bagian dari pesantren Ramadannya Man 1 Yogyakarta, dan setiap tahun selalu ada hal-hal baik, misalnya adalah kreativitas yang tampil, ya kan, kemudian perubahan-perubahan yang ada di Man 1. Dulu aulanya nggak kayak gitu loh, ya, dulu biasa, sekarang tampilannya cantik, ya, kekinian, kalau orang bilang, ya kan, enggak. Jadi selalu ada saja yang terjadi perubahan, dan saya melihat semakin setiap tahun semakin ada penambahan, dan itulah yang sebenarnya kita harapkan, selalu ada nilai-nilai yang selalu bertambah dalam hidup kita. Berarti memang school zone ini sudah lama ya, Pak? Sudah sangat lama di Man 1 Yogyakarta. Untuk yang terakhir, ada nggak Pak kira-kira pesan dan motivasi yang hendak Bapak sampaikan untuk siswa Man 1 Yogyakarta setelah kegiatan school zone? Ya, when you have nothing, ketika kamu merasa kamu memiliki kekurangan dalam hal finansial, kekurangan dalam hal fasilitas, apa yang bisa bikin tetap sukses? Kesabaran, your patience, sabarnya kamu, Kak. Jadi kamu ketika kamu merasa aku kok kurang ini, ya kamu harus sabar. Dan sabar itu enggak pasif ya, sabar itu aktif. Belajar terus, doa terus, ikhtiar, belajar terus, dan terus begitu. Nah, kenapa saya mengatakan begini? Karena suatu saat itu akan datang masa di mana when you have everything, ketika kamu punya segalanya. Ketika itu finansial bukan masalah untukmu, fasilitas kamu sudah punya, rumah kamu sudah punya, kendaraan kamu sudah punya, uang kamu ada. Apa yang bisa tetap bikin sukses? Your attitude, sikap mental, sikap kamu sama orang lain. Tetap rendah hati, tetap jadi orang yang sembel, tetap orang yang berhati mansa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk kami wawancarakan. Sekian wawancara untuk kali ini. Baik pemirsa, saat ini kita sedang bersama Bapak Kepala Bagian Tata Usaha. Mohon maaf Bapak, izin bisa memperkenalkan diri? Saya Muntolib, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, mohon maaf Bapak, saya izin memberikan beberapa pertanyaan ya Bapak. Ya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak setelah melalui rangkaian kegiatan school zone tadi, bagaimana tanggapan Bapak dengan konsep pesantren Ramadan yang dikemas dengan melalui pendekatan seperti ini? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, para guru, kepala tata usaha dan tenaga kependidikan lainnya yang telah berupaya bagaimana pesantren Ramadan ini diupayakan untuk anak-anak terutama kelas 10. Ini merupakan hal yang sangat baik program ini, karena untuk membentuk bagaimana karakter anak-anak itu diupayakan sebagai karakter yang bisa memberikan pencerahan kepada yang lainnya. Bagaimana pembiasaan-pembiasaan di saat pesantren Ramadan ini bisa diimplementasikan di dalam kebiasaan-kebiasaan nanti pada saat sekolah sedang masuk. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar bagi para siswa untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka pelajari dari kegiatan pesantren Ramadan setelah Ramadan ini berakhir? Ya, terima kasih. Jadi tentu tantangan yang terberatnya adalah bagaimana menjaga pembiasaan-pembiasaan karakter yang dibiasakan pada saat pesantren Ramadan ini nanti pada saat di luar Ramadan. Karena tantangannya juga berbeda, karena seluruh kegiatan di Ramadan ini auranya aura Ramadan. Tentu untuk mempengaruhi perilaku anak-anak pada kegiatan-kegiatan yang berbau Ramadan ini sangat mudah dilaksanakan, tetapi di luar Ramadan tentu tantangan ini perlu kontinuitas. Jadi kemudian keistiqomahan. Bagaimana kita istiqomah mempertahankan nilai-nilai atau karakter pada saat pesantren Ramadan itu dilaksanakan, kemudian dibawa pembiasaan pada di luar nanti pada saat sekolah masuk di luar bulan suci Ramadan. Baik Bapak, pertanyaan terakhir, apa pesan penting yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa Man 1 Yogyakarta setelah kegiatan school zone ini?
ya kami berpesan pada anak-anak kami semuanya supaya selalu teguh dan istiqomah untuk meningkatkan nilai-nilai integritas, kejujuran, kemudian kesopanan, ketawaduan, kerendah hatian, kemudian bagaimana ini semuanya bisa diimplementasikan, sopan santun terhadap guru, kemudian berbagi sosial kepada teman-temannya, dan kemudian saling menolong kepada yang membutuhkannya, dan itu bisa diimplementasikan untuk semua jenjang kelas. Jadi tidak hanya kelas 10, tetapi bagaimana kita bisa diimplementasikan di kelas 11 dan 12. Baik Bapak, terima kasih atas pesan-pesannya. Baik pemirsa, kita telah mewawancarai Bapak Kepala Bagian Tata Usaha. Terima kasih telah mengikuti sesi kita pada kali ini. Terima kasih. Kami sudah bersama salah satu guru dari MAN 1 Yogyakarta, Bapak Ismail Rozi. Oke, gimana Ustaz, Mbak? bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ismail Rozi, Muslim Amir, guru di mata pelajaran Ilmu Kalam dan Usul Fikih ya di kelas MAN PK. Oke, seperti itu. Ada baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, apa peran penting kegiatan School Zone yang bekerja sama dengan Universitas Amikom ini dalam meningkatkan wawasan serta keterampilan siswa? Oke. Baik. Menurut saya ya, saya melihat kegiatan ini memiliki efek yang bagus ya, karena apa? Karena bisa membuat inspirasi bagi siswa kita MAN 1 Yogyakarta supaya memiliki wawasan yang lebih luas, terutama terkait bagaimana dengan bermedia sosial atau melakukan pentas seni atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan ini sangatlah berarti bagi siswa kita, terutama dalam hal tadi, yaitu kreativitas dalam selingan dari belajarnya. Yang pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, bagaimana pengaruh kegiatan ini terhadap semangat belajar dari para siswa MAN 1 Yogyakarta? Saya pegang. Oh ya, oke. Untuk pengaruh terhadap belajar siswa MAN 1 Yogyakarta, saya rasa ini bisa menjadi tadi kan dia punya peranan penting dalam memberikan inspirasi dalam belajar. Nah, maka tergantung bagaimana siswa tersebut bisa mengambil makna dari kegiatan ini. Ya. Jika siswa tersebut bisa mengikutinya dengan penuh inspirasi, ya, pasti dia akan mendapatkan semangat baru, mendapatkan wawasan baru, sehingga bisa menjadi sebuah catatan baginya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, adakah harapan untuk para siswa-siswi MAN 1 yang setelah mengikuti kegiatan School Zone ini? Ya, harapannya bagi siswa MAN 1 Yogyakarta, semoga dengan kegiatan ini para siswa termotivasi untuk lebih semangat belajar kembali dan lebih berprestasi di masa mendatang. Amin. Amin. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mau diwawancarai. Baik, itu wawancara kami dengan Bapak Ismail dari Guru MAN 1 Yogyakarta. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu siswa MAN 1 Yogyakarta. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Zulfa Ali Nur Tamimah, saya dari kelas 10 PK2. Baik Zulfa, saya izin memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan kamu setelah mengikuti kegiatan School Zone pada sore hari ini? Kesan saya setelah mengikuti School Zone pada hari ini, saya dapat memperluas wawasan saya dan saya juga bisa memikirkan plan saya ke depannya akan bagaimana. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa hal baru yang Zulfa dapat dari kegiatan sore ini? Hal barunya adalah ketika para narasumber
tentunya narasumber tersebut adalah orang yang bukan orang biasa. Iya. Jadi dari mereka saya dapat belajar, saya dapat mendengarkan cerita-cerita maupun nasihat-nasihat dari orang-orang penting seperti mereka. Dan itu menurut saya adalah benefit yang sangat baik dan saya juga merasa sangat bermanfaat untuk saya ke depannya. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa harapan Zulfa untuk kegiatan pesantren Ramadan di sekolah seperti School Zone ini tentunya? Harapan saya semoga acara ini dapat berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya dan juga acaranya bisa dapat lebih memotivasi, juga dapat berjalan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Zulfa atas waktunya. Baik pemirsa, sekian rangkaian acara di MAN 1 pada hari ini. Mulai dari penampilan siswa dan siswi MAN 1 Yogyakarta, talk show hingga penutup. Terima kasih telah menyaksikan liputan rutin MAN 1 Yogyakarta hari ini bersama saya Nabila Raya Syahrani dan rekan saya Alifah Fatihatu Nikmah, kami pamit undur diri. MAN 1 Yogyakarta, prestasi tiada henti, cerdas dan islami berkelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.